Hai sahabatku, kembali lagi bertemu dengan saya dalam mimbar belajar. Selamat menonton. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kasih-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Kami telah menaikkan nyanyian pujian bagi-Mu ya Tuhan. Dan itulah kami syukuri, karena kesehatan dan kekuatan datang dari Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau menenangkan hati dan pikiran kami. Kami mau membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Kami memohon Roh Kudus Tuhan menguatkan hati kami masing-masing, agar firman-Mu Tuhan boleh kami mengerti, boleh kami memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat Tuhan yang hadir malam hari ini, dan berkati juga hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ditaburkan di tanah yang subur. Berbicara bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, pada Minggu 18 April 2021, terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari surat Mazmur pasalnya yang 106, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya baca dan Bapak Ibu mengikuti dalam hatinya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya sapa kita Shalom. Shalom. Yang menjadi tema renungan kita malam hari ini yaitu kasih setia Allah yang tak berkesudahan. Dalam bahasa daerah Nias, dimana badau faebua dedelowalani sile mamale. Saudaraku yang dikasihi, malam hari ini dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, yaitu sebuah ungkapan rasa syukur, yaitu nyanyian pujian sang pemazmur kepada Allah untuk menyatakan bahwa kasih setia Allah sangat besar bagi seluruh ciptaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa tadi yang sudah kita baca, di sana disampaikan bahwa seorang pemazmur, dia mengajak bangsa Israel atau umat pilihan Allah untuk boleh bersyukur kepada Tuhan. Mengapa sang pemazmur bersyukur, mengajak bangsa ini untuk bersyukur kepada Tuhan? Karena perbuatan
ajaib yang sudah dilakukan oleh Allah bagi umat pilihannya ini. Maka sang pemazmur mengajak bangsa Israel, umat Israel, untuk boleh bersyukur kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, haleluya, ada rasa pujian, ada rasa ucapan syukur yang disampaikan oleh sang pemazmur bagi umatnya. Yang kedua, sang pemazmur juga menyatakan di dalam ayatnya yang ketiga bahwa kebahagiaan itu akan dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa melakukan hukum Allah dan berlaku adil di setiap waktu. Sang pemazmur juga menyampaikan bagi umatnya bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu ada ketika kita melakukan hukum Allah, berpegang pada hukum Allah di setiap waktu dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, sang pemazmur juga memohon belas kasihan daripada Tuhan, memohon anugerah daripada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Di dalam pandangan Mazmur bahwa sesungguhnya bangsa Israel ini telah melakukan banyak dosa, telah melakukan banyak salah di hadapan Allah. Itu bisa kita baca di ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7, saudaraku. Kenapa memohon kemurahan Tuhan? Karena dia sadar bahwa sesungguhnya umat ini tidak layak di hadapan Tuhan oleh karena mereka melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca Bapak Ibu dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-46, di sana bangsa atau umat pilihan Allah berkali-kali mereka jatuh di dalam dosa. Dan berkali-kali juga Tuhan menyelamatkan mereka. Namun berkali-kali lagi mereka memberontak terhadap Tuhan. Tetapi Tuhan Allah juga berkali-kali menyatakan kasih setianya bagi umat pilihannya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga nanti ketika kita membaca di ayatnya yang ke-5, sang pemazmur menyadari keberdosaan ini, maka dia memohon kepada Tuhan, perhatikanlah aku ya Tuhan, ingatlah aku ya Tuhan. Di ayatnya yang ke-4 ada kata ingatlah aku, perhatikanlah aku ya Tuhan. Kita tahu bahwa seorang pemazmur ini benar-benar kedekatannya dengan Allah itu sangat dekat sekali. Ya. Ingatlah aku ya Tuhan, perhatikanlah aku ya Tuhan. Mengapa demikian? Sang pemazmur mengatakan demikian karena dia menyadari bahwa umat ini sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Saat yang memimpin, dia melihat, tetapi kasih setia Allah itu tidak pernah berkesudahan. Maka tadi berkali-kali jatuh, maka berkali-kali jatuh, Tuhan juga angkat dan selamatkan mereka. Inilah kasih setia Allah yang boleh dirasakan dari pandangan Mazmur yang disampaikan dalam firman Tuhan malam hari ini. Sehingga ada permohonannya disampaikan, yaitu aku melihat, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu. Yang kedua, supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu. Dan yang ketiga dia berkata, supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Ini adalah permohonan dari sang pemazmur bahwa sesungguhnya kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan yang sudah dipaparkan oleh sang pemazmur ini, maka ada 3 bagian yang menjadi renungan kita malam hari ini yang boleh kita simak
yang boleh kita renungkan, kira-kira apa yang menjadi bagian saya. Kalau dulu itu berbicara bagi umat Israel, sang pemazmur berkata demikian. Dan malam hari ini apa yang menjadi renungan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu kita harus menyadari kelemahan dan ketidakpatuhan kita. Yang pertama yang menjadi renungan bagi setiap kita malam hari ini, sama seperti pemazmur, dia menyadari bahwa bangsa ini tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga ia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak lepas dari kehidupan mereka. Tentu malam hari ini juga kita diingatkan menyadari kelemahan setiap pribadi, menyadari ketidakpatuhan kita terhadap hukum Allah. Hari disampaikan di ayat 3 bahwa sesungguhnya orang yang tidak berpegang pada hukum Allah, maka itu akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, itu di ayat 3 disampaikan. Maka malam hari ini kita diingatkan, sadarlah akan kelemahan kita. Banyak macam kelemahan. Apakah kelemahan kita di dalam mengasihi Tuhan masih kurang? Apakah kita lemah di dalam mengasihi sesama kita? Atau hal-hal yang lain di dalam memuji memuliakan Tuhan? Yang diingatkan adalah kesadaran pribadi kita. Karena mustahil kita bersyukur kalau tidak ada kesadaran dalam diri pribadi bahwa kita kenal bahwa Allah itu telah menyelamatkan kita. Mustahil kita bersyukur kalau tidak ada kesadaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita diingatkan, kesadaran itu banyak hal yang membuat orang tidak sadar. Ada banyak hal, tetapi ada beberapa yang mau saya sampaikan. Orang bilang bisa tidak sadar karena sesuatu penyakit yang dialaminya. Bisa orang nggak sadar, ketika dia jatuh sakit pasti dia susah sadar. Ya. Yang kedua, orang tidak sadar kalau misalnya mabuk karena meminum alkohol berlebihan. Orang bisa mabuk kalau otak negari itu kan. Nah, hal ini itu bisa membuat orang tidak sadar karena mabuk. Tetapi di zaman sekarang bukan mabuk lagi yang lebih parah, tapi ada yang lebih parah, Bapak Ibu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta ketika dia khotbah, bahwa mabuk karena media sosial, sehingga ketika mabuk dia berlebihan menggunakan media sosial, sudah lupa dia waktu. Ya. Kalau ibu-ibu ketika masak lupa dia waktunya, sedang masak balas status, akhirnya gosong itu makanan. Dan ada hal-hal yang lain lagi, sibuk di dalam media sosial, balas status. Apalagi yang lainnya, mungkin ada temannya yang WA dia, ada yang Facebook lah. Dan yang lebih parah lagi, Bapak Ibu, ketika kita memberikan status di media sosial yang mengundang orang banyak bisa berdosa oleh karena pandangan di dalam melihat status kita di Facebook atau di WA. Berbagai macam hal ini, Bapak Ibu, yang membuat orang tidak sadar lagi bahwa kasih Allah itu telah nyata dalam dirinya, tetapi terbelenggu oleh nafsu duniawi yang ingin menikmati dirinya sendiri, kebahagiaan sendiri. Dia tidak merasakan bahwa kasih Allah yang diterimanya itu adalah bukan dari hasil kerjanya, tetapi itu adalah pemberian daripada Tuhan. Maka malam hari ini diingatkan kita, ya, ada anak-anak di tempat ini. Mari kita sadar sebagai orang tua, adakah kelemahan kita di dalam membimbing anak-anak kita? Diingatkan malam hari ini, kalau pemazmur dia menyadari keberdosaan itu, sehingga hilangnya kebahagiaan, hilangnya sukacita bagi umat yang dipimpinnya saat itu. Dan malam hari ini, ketika kita itu sadar, maka kita kembali kepada Allah. Kita ada pertobatan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mengakui bahwa kelemahan itu, ya Tuhan, ampunilah kami. Biarlah hidup ini
benar-benar menjadi kemuliaan nama Allah Bapa di surga. Yang kedua, Bapak Ibu, yang menjadi renungan kita, yaitu hidup di dalam kemurahan Tuhan. Hidup di dalam kemurahan Tuhan. Sama seperti sang pemazmur tadi, dia bermohon kepada Tuhan. Karena dia dekat dengan Allah, sehingga dia berani mengatakan, ingatlah aku, perhatikanlah aku ya Tuhan. Maka dari itu, tentunya juga bagian kita malam hari ini, marilah kita hidup di dalam kemurahan Tuhan itu. Karena mustahil kita akan ceritakan satu persatu bagaimana kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mustahil, Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan di ayatnya yang kedua, dia mengatakan tadi, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya. Kasih Tuhan itu sungguh kita tidak bisa menceritakan seluruhnya. Tetapi marilah kita hidup di dalam anugerah daripada Tuhan itu. Bagaimana sikap kita hidup di dalam anugerah Tuhan? Tentu kita harus membangun hubungan yang baik terhadap Tuhan. Bayangkan seorang anak, Bapak Ibu, ketika hubungannya kepada bapak dan ibunya tidak baik. Ketika si anak meminta jajan, apakah orang tua langsung kasih? Tidak. Tetapi ketika anak itu hubungannya dengan ayah dan ibunya baik, maka segala apapun yang dimintanya Tuhan akan kabulkan, atau ayah yang mengabulkan. Demikian juga kita, Bapak Ibu, ketika kita hubungan dengan baik ya kepada Allah, baik hubungan itu, maka kita akan mendapatkan, bahkan kita hidup di dalam anugerah Tuhan itu sendiri. Sebab kita hidup bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena hebatnya kita, tetapi hiduplah karena kita di dalam anugerah daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga yang menjadi renungan kita malam hari ini, yaitu menghargai kebaikan daripada Tuhan. Sama seperti pemazmur tadi, oleh karena dia menghargai kasih setia Allah itu bagi mereka, maka dia bersyukur. Dia menyanyikan pujian dan haleluya di ayatnya yang pertama. Dia bersorak-sorai kepada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang perkasa, yang layak kami sembah. Di dalam kita menghargai kebaikan Tuhan, hal yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita telah melakukan itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka hidup ini bisa ada sukacita, ada damai sejahtera yang boleh kita rasakan. Yang kedua, di dalam menghargai kebaikan Tuhan, kita juga harus memegang teguh, mengikuti hukumnya Allah. Hukumnya Allah adalah firman Tuhan. Baca setiap hari Alkitab, disitulah hukum Allah. Dan di dunia, di dalam berbangsa dan bernegara, seyogianya orang yang sudah memegang hukum Allah, maka seyogianya juga kita sebagai orang percaya senantiasa mengikuti hukum tata berbangsa dan bernegara kita. Ketika kita itu melakukan, saudaraku, maka yakin dan percaya kebahagiaan itu akan berpihak kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mengasihi Tuhan dan dalam Tuhan mengasihi kita, saya ada satu ilustrasi, Bapak Ibu. Itu ada seorang ayah di Amerika Serikat bernama John Griffith namanya. Dia memiliki seorang anak laki-laki yang dia sayangi, dan dia bekerja di salah satu pengendara
pengendalian jembatan kereta api. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anaknya sedang bermain di kolong jembatan di mana ayahnya bekerja. Dan tiba-tiba bunyi kereta api terdengar olehnya. Tandanya bahwa kereta api itu akan melewati jembatan tersebut, di mana di atasnya Bapak Ibu, para penumpang, ada banyak manusia, ada banyak orang yang sedang patah hati, ada banyak orang yang sedang mabuk, candu, ada banyak orang-orang yang suka membenci sesamanya, yang suka membenci ayahnya, ibunya, anaknya. Semua di atas itu ada banyak manusia penumpang di kereta api itu. Dihadapkan dalam satu pilihan, di mana anak daripada orang tua ini sedang bermain di bawah jembatan. Ketika dia tidak menarik tuas daripada jembatan itu, maka orang-orang yang ada di atas kereta api itu akan mati semua. Tetapi ketika dia menarik tuas jembatan itu agar orang-orang bisa lewat atau kereta api ini bisa lewat, maka dikorbankanlah anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata orang tua ini dia langsung menarik tuas agar bisa diselamatkan oleh orang-orang yang banyak yang mau hendak melewati jembatan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ilustrasi ini bahwa sesungguhnya demikianlah Allah telah menyelamatkan umat manusia, umat yang percaya kepadanya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Darahnya telah mendamaikan kita, darahnya telah menyelamatkan hidup kita, sehingga kita boleh menikmati kehidupan saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari itu marilah kita berpegang teguh hanya kepada Yesus saja, Sang penebus dosa kita. Kita diingatkan juga dalam minggu kebangkitannya, dalam minggu-minggu kebangkitannya, dia ingatkan bagi kita bahwa sesungguhnya Tuhan itulah, Yesus itulah yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dan ketika kita itu berpegang teguh, maka hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Sama seperti di ayat hafalan yang mengatakan bahwa Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Allah sungguh luar biasa dalam hidup kita, agar terus kita membangun hubungan yang baik kepada Tuhan, menyadari kelemahan kita, hidup di dalam anugerah Tuhan, dan menghargai kebaikan Tuhan. Maka ayat hafalan ini menjadi bagian bagi kita, yaitu Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Saya baca dan Bapak Ibu boleh mengikutinya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dalam bahasa daerahnya, no masih hendak ke formasi sila malam-malam, Anda malam tepula ke wae dua dede. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami percaya bahwa kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami, untuk kami boleh melakukan, mengimplementasikan dalam kehidupan kami, baik di dalam menyadari kelemahan kami, baik di dalam hidup, di dalam
anugerah Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami boleh menghargai kebaikan-Mu. Inilah kami yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuatkanlah kami dan teguhkanlah iman percaya kami, agar senantiasa hidup kami menjadi kemuliaan nama Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.